Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ibu harap semua sehat, semua dalam keadaan baik, dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran IPS pada hari ini bersama saya, Ibu Morika Lilia. Materi yang akan kita lanjutkan yaitu tentang mengenal lokasi tempat tinggal. Baiklah, anak-anak ibu semua, silahkan disimak materi pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama yaitu lokasi. Lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Lokasi dibedakan menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut merupakan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Contohnya dari lokasi absolut adalah Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Letak ini tidak akan berubah selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih menggunakan garis ekuator dan meridian Greenwich. Sedangkan lokasi relatif yaitu letak tempat yang dapat berubah karena keberadaan di sekitarnya. Sebagai contohnya, awal Kabupaten Tanah Tidung termasuk dalam Provinsi Kalimantan Timur, tetapi saat ini merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, lokasi relatif memiliki pengaruh pada nilai suatu objek. Lokasi di dekat jalan raya memiliki harga tanah yang lebih mahal, tetapi kurang sesuai untuk tempat tinggal, karena suara bising dan bahaya polusi udara dari kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lokasi yang berkaitan dengan keadaan sekitarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, kondisi wilayah Indonesia. Luas dan letak Indonesia. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan hingga miliar kilometer persegi dan luas lautan mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Letak Indonesia terbagi atas 3 bagian, yaitu letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis. Sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang letak geografis. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia. Di antaranya adalah yang pertama, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Kemudian, Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam, salah satunya bahasa, karena adanya alkulturasi budaya asing dan lokal. Kemudian, transportasi laut semakin berkembang dan mendapat perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. Selanjutnya, letak astronomis. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal, serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berikutnya letak geologis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Nah, itulah tadi pengertian dari letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis. Sekarang kita masuk pada materi cuaca dan iklim. Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Adapun unsur-unsur cuaca dan iklim terhadap tanaman, yaitu yang pertama penyinaran matahari. Penyinaran matahari adalah lamanya matahari bersinar cerah yang dihitung dari matahari terbit hingga terbenam. Lamanya penyinaran matahari dapat mempengaruhi fotosintesis tanaman dan dapat meningkatkan suhu udara. Yang kedua ada suhu.
Suhu merupakan derajat panas atau dingin yang diukur dengan skala tertentu. Pengaruh suhu terhadap tanaman yaitu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Yang ketiga ada kelembaban. Kelembaban udara adalah kemampuan udara dalam mengandung uap air. Tingkat kelembaban udara dipengaruhi kandungan jumlah uap air dalam udara. Pengaruh kelembapan udara terhadap tanaman yaitu membatasi hilangnya air. Kemudian yang keempat ada angin. Angin adalah pergerakan alami udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Faktor terjadinya angin yaitu perbedaan tekanan atmosfer dari satu tempat dengan tempat lainnya. Pengaruh angin terhadap tanaman yaitu membantu proses penyerbukan secara alami, mengurangi kadar air. Yang kelima ada curah hujan. Curah hujan merupakan intensitas air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akibat kondensasi selama periode waktu tertentu. Pengaruh hujan terhadap tanaman yaitu dapat meningkatkan kadar air dan mengikis tanah. Kita masuk pada materi kita yang terakhir yaitu kondisi geologis. Kita akan membahas tentang apa dampak negatif dan dampak positif dengan kondisi geologis Indonesia. Seperti kita bahas tadi, letak geologis Indonesia adalah suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui oleh dua pegunungan. Jadi, aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia sering terjadi karena pertemuan tiga lempeng dunia. Aktivitas ketiga lempeng tersebut bisa membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Namun, walaupun Indonesia rawan terjadi gempa bumi, tapi Indonesia juga memiliki dampak positif karena letak geologis tersebut. Yang pertama yaitu tanah menjadi subur, terutama di kawasan dekat gunung berapi karena banyak mengandung unsur hara. Kemudian Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna. Kemudian yang terakhir, Indonesia memiliki sumber daya mineral yang beragam, seperti berbagai jenis batuan, minyak bumi, dan gas alam. Baiklah anak-anak ibu semuanya, itulah materi pembelajaran IPS kita pada hari ini. Ibu harap semua bisa mengerti dan bisa mengetahui apa yang telah ibu sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Baiklah, ibu akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.